Salam sehat anak-anak Ibu Guru. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Guru Marcelina. Kita masih belajar di tema 7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku, dan subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita lihat materi bersama. Setelah anak-anak melihat materi atau pembelajaran materinya, adapun tujuan pembelajaran yang pertama tentang bahasa Indonesia subtema 3. Anak-anak mampu memberi ungkapan pujian dengan benar. Yang kedua, anak-anak mampu menyebut bagian tanaman. Yang ketiga, anak-anak mampu mengetahui bagian tanaman yang dapat dimakan. Yang keempat, anak-anak mampu mengelompokkan tanaman. Untuk bahasa Indonesia subtema 4, tujuannya ada 2, yaitu pertama, anak-anak mampu mengelompokkan benda berdasarkan cirinya. Yang kedua, anak-anak mampu membedakan kosakata tentang berbagai jenis benda dan maknanya. Mari kita lihat materi pembelajaran yang pertama, yaitu materi subtema 3. Bagian A, ungkapan pemberian pujian dengan benar. Anak-anak harus mengetahui pujian itu apa. Nah, di sini Ibu Guru kasih penjelasan. Pujian adalah pernyataan rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan keunggulan sesuatu. Tindakan memuji hendaknya disampaikan agar orang lebih bersemangat berbuat kebaikan. Ucapan terima kasih kepada orang lain yang telah memberikan pujian kepada siapa saja. Contoh kalimat pujian kepada seseorang. Mari anak-anak bisa lihat. Ada 3 contoh di sini. Indah sekali baju yang kamu kenakan. Kamu hebat sekali Ratna, bisa menang lomba ini. Makanan masakan ibu enak sekali. Nah, itu kita memuji kepada seorang dan seseorang juga merasa senang. Mari anak-anak perhatikan. Setelah itu bagian B, kita mengenal bagian-bagian tanaman. Nah, sebenarnya ini untuk di kelas-kelas tinggi, kita sudah belajar di pelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam. Dan masih di kelas 1 ini kita belajar bahasa Indonesia, mengenal bagian-bagian tumbuhan. Di sini ada kotak-kotak kecil di atas ini, ada batang, akar, daun, bunga, biji, buah. Nah, di sini semua bagian tanaman memiliki kegunaannya masing-masing. Akar untuk apa, batang untuk apa, daun untuk apa, bunga untuk apa, buah untuk apa, dan biji untuk apa. Anak-anak bisa lihat di sini, bisa baca. Yang belum bisa baca, Bapak Mama bisa minta bantuan. Nah, untuk bagian C, bagian tanaman yang dapat dimakan. Yang kita dapat makan, tanaman itu apa saja, tidak sembarang tanaman kita makan ya. Nah, yang punya akar ini kita makan itu apa? Singkong dan wortel. Kalau batang itu sagu dan tebu. Daun ada sayur bayam, sawi, singkong, daun kelapa juga, daun pepaya bisa. Lalu yang berikut buah, biji. Biji ini ada padi, jagung, keladi, dan gandum. Lalu buah, di sini ada buah mangga, jeruk, apel, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kita dapat kita manusia bisa makan. Baik, untuk bagian D, pengelompokan tanaman. Di sini berdasarkan jenisnya ada tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah. Nah, tanaman hias ini contohnya ada bunga-bunga, bermacam-macam bunga. Di sini ada mawar, melati, bunga sepatu. Nah, kalau tanaman sayur, singkong, bayam, daun talas, daun pepaya, banyak lagi yang lain. Untuk tanaman buah, pisang, mangga, pepaya, advokat, nangka, durian, masih banyak buah-buahan yang lain. Lalu yang kedua berdasarkan bentuk daun. Daun juga bentuknya beda-beda pada tumbuhan tanaman kita. Ada yang bulat, misalnya bunga teratai. Ada yang bentuk jari, misalnya daun pepaya dan singkong. Anak-anak bisa perhatikan, oh bentuknya jari seperti jari tangan kita. Lalu jantung, seperti jantung hati kita, jantung. Misalnya ada ecek gondong dan sirih. Anak-anak bisa perhatikan, kalau ecek gondong memang sering kita temukan, tapi daun sirih pasti kita bisa temukan. Nah, daun sirih itu
daunnya bentuk seperti jantung. Baik, yang berikut bagian D, pita. Bentuk pita misalnya di sini jagung dan padi. Jagung ini bentuknya panjang seperti pita dan padi juga. Bentuk bulat yaitu memanjang, misalnya nangka dan mangga, itu memanjang. Yang ketiga, berdasarkan tempat hidupnya. Di darat misalnya mangga, pisang, dan pepaya, itu di darat. Dan ada di air misalnya ada bunga teratai, ada ecek gondong yang daunnya seperti jantung tadi. Nah, lalu yang menempel pada tanaman lain, dia cari makan bisa bergabung dengan tanaman yang lain. Misalnya di sini ada bunga anggrek, benalu, dan tumbuhan paku. Mereka mencari makan menempel pada pohon-pohon yang lain. Anda bisa perhatikan kalau benalu sering di pohon jeruk. Iya, mereka punya akar itu nempel di tanaman-tanaman yang lain, baru mereka bisa hidup. Nah, yang berikut kita perhatikan materi subtema 4. Di sini ada bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, di sini anak-anak, mari kita membaca bersama. Anak-anak yang punya buku, kita perhatikan, dan yang tidak punya buku perhatikan dan bisa membaca di sini. Ayo kita baca bersama. Makhluk hidup tidak dapat hidup sendirian. Manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Terdapat berbagai benda di alam ini. Bentuk dan warnanya berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda. Setiap benda memiliki ciri-ciri tertentu. Sebaiknya kita menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Peliharalah benda-benda tersebut dengan baik. Nah, di sini Ibu Guru ada pertanyaan, pernahkah anak-anak memperhatikan benda-benda di sekitar rumah? Jawabannya pasti pernah. Pernah melihat. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan ada gambar bola, ada segitiga, boneka, robot, tas, mobil, tembakan atau pistol, gardus yang bekas. Nah, ini bentuk benda-benda sesuai permukaan, warnanya, ukurannya berbeda-beda. Ada yang bulat, ada yang segitiga, persegi panjang, segitiga, setengah lingkaran. Jadi anak-anak bisa perhatikan di rumah masing-masing atau di lingkungan masing-masing. Bersama dengan Bapak Mama bisa melihat bersama. Sesuai dengan bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Baik, bagian A, mengelompokkan benda berdasarkan cirinya. Benda-benda sekitar kita bisa dikelompokkan berdasarkan ukurannya, warnanya, bentuknya, dan permukaannya. Di sini bagian pertama, berdasarkan ukurannya, benda berukur besar dan kecil. Berarti di sini lemari lebih besar daripada kursi. Anak-anak bisa membandingkan, oh ukurannya mana lebih besar, mana lebih kecil. Lalu yang kedua, benda yang panjang dan pendek. Contoh, pensil lebih pendek daripada tongkat pramuka. Pensil lebih pendek daripada tongkat. Yang berikut, benda yang lebih tinggi dan lebih rendah. Contoh di sini, pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon jambu. Lalu berikut benda tebal dan tipis. Buku lebih tebal daripada selembar kertas. Kita melihat buku dan selembar kertas, kita membanding. Oh, bukunya lebih tebal, berarti kertasnya satu lembar itu tipis. Nah, itu mengelompokkan benda berdasarkan ciri dan warna, bentuk, ukurannya, serta permukaannya. Baik, sekarang kita perhatikan anak-anak berdasarkan warna. Warna ini ada warna asli dan warna buatan. Warna asli benda disebut warna alami. Contohnya anak-anak perhatikan buah pisang. Pisang awalnya diwarna hijau. Lalu setelah masak berwarna kuning. Nah, pisang ini warna alam ya, bukan manusia kasih warna untuk cat, tidak, warna alam. Dari warna hijau merubah jadi warna kuning setelah dia masak. Anak-anak bisa perhatikan. Bagian B, warna benda karena proses pewarnaan. Bisa membuat dengan pewarna makanan. Nah, disebut warna buatan, itu buatan manusia. Contoh di sini meja. Meja itu ada warna coklat pada meja. Lalu meja itu dicat warna coklat. Itu kan manusia yang cat. Nah, kayu memang asalnya sudah coklat, tapi ketika kita diberi cat warna coklat, kelihatannya bagus, cantik, indah dipandang. Nah, warnanya jadi bagus. Jadi itu dinamakan warna buatan.
Baik. Setelah itu kita perhatikan berdasarkan warna tadi sudah, berdasarkan bentuk. Di sini ada bentuk berdimensi 2. Dimensi 2 di sini anak-anak sudah belajar di matematika tentang bentuk bangun datar. Di sini ada persegi panjang, persegi, segitiga, dan lingkaran. Contoh di sini ada ban sepeda berbentuk lingkaran. Persegi itu apa? Di rumah itu anak-anak perhatikan tehel rumah. Itu bentuk persegi. Akuarium bisa jadi. Lalu persegi panjang. Lingkaran ini juga jam dinding, kipas angin. Macam-macam ada banyak. Persegi panjang ini contohnya pintu rumah, meja, lemari, itu persegi panjang. Gitu. Lalu bagian B, benda berdimensi 3. Dimensi 3 ini ada bulat, kubus, kerucut, tabung. Tabung ini contohnya seperti botol minum, galon, rem, itu tabung. Lalu kerucut ini juga bentuknya seperti 3 tapi bentuknya kerucut ya. Topi ulang tahun itu bentuk kerucut. Kubus ini macam gardus. Gardus itu bentuk kubus. Ini bulat ini bola. Nah, contohnya bola berbentuk bulat. Baik anak-anak, kita lanjut berdasarkan permukaan. Yang pertama, benda yang permukaannya halus. Nah, di sini ada halus, ada kasar. Di sini yang halus itu misalnya di rumah kita bisa perhatikan ada selimut. Selimut itu lembut dan halus. Nah, televisi kita pegang televisi layarnya itu atau komputer laptop itu halus sekali, tidak kasar ya. Nah, jadi contoh-contoh yang lain lagi. Lalu benda yang permukaannya kasar misalnya buah durian, batu, pasir. Nah, itu bentuknya kasar. Ketika kita raba, itu ada sesuatu yang tidak nyaman, itu rasanya kasar. Jadi itu buah-buah durian, batu kasar ya, pasir juga. Lalu berdasarkan bahan penyusun. Bahan-bahan penyusun benda antara lain ada dari kayu, dari kain, plastik, kaca, batu, karet, dan logam. Contoh di sini handuk, selimut itu berbuat dari kain. Kita buat dari kain. Lalu sisir yang kita gunakan di rumah untuk sisir rambut supaya rapi, cantik dan ganteng itu terbuat dari plastik. Kalau meja terbuat dari kayu, lemari juga dari kayu dan ada juga dari kaca. Ya, tergantung dari selera kita masing-masing. Baik. Yang terakhir, kosakata tentang berbagai jenis benda dan maknanya. Kita ketahui kosakata dulu adalah himpunan kata yang dimiliki seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Ada banyak kosakata yang berkaitan dengan benda-benda di sekitar kita. Contoh di sini kita mengenal hanya kata halus, yaitu lembut, licin, persegi yaitu segi 4 sama sisi. Kesat berarti kasar. Jika kita raba itu kasar, contohnya tadi Ibu Guru sudah jelaskan. Nah, itu untuk mengenal kosakata. Ada kosakata yang masih banyak di kelas berikut, anak-anakku mengenal lebih banyak lagi ya. Baik. Ini saja materi untuk bahasa Indonesia tema 7, subtema 3 dan 4. Ibu Guru akan berikan tugas bahasa Indonesia subtema 3 dan subtema 4. Anak-anak bisa perhatikan di sini dengan buku halaman berapa, buku apa, Ibu Guru sudah terapkan semua di sini. Baik, terima kasih. Salam sehat buat anak-anakku. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai ketemu minggu berikut di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu berdoa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.